Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa nabiyyuhu wa safiyyuh wa khaliluhu wa habibuh. Ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilillahi hatta atahul yaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim ala nabiyyina al-karim Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar wa atba'ihi al-abrar ya rabbal alamin. Amma ba'd, yang sama-sama kita muliakan guru Ustazah Aisyah dan para pengampu kajian kesayangan, para pengurus, para adminah, ya, seluruh uktivis kajian kesayangan. Semoga senantiasa Allah berikan kesehatan jasmani dan rohani sehingga terus semangat menemani, ya, mengajak kita semua untuk qiyamul lail, untuk bermajelis ilmu di pagi hari Rajab Sya'ban sampai Ramadan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Seluruh hadirin hadirat yang barangkali ada yang nyimak sama suami, ya, abang, kakak dan lain sebagainya, ya, ahlan wa sahlan, sabahul khair, ya. Semoga dimanapun berada mengikuti kajian online ini, Allah berikan istiqomah kita, ya. Jangan kasih kendor. Kata orang Betawi, jangan kasih kendor. Terus saling bangunin. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Lebih baik dipaksa masuk surga daripada sukarela masuk neraka. Dipaksa dulu. Bangun, bangun, bangun gitu. Bismillah insyaallah, ya. Hadirin hadirat, ikhwati akhwati fillah yang dirahmati Allah. Ibu, mbak, kakak, tete, empok semuanya. Eh, kita bersyukur hari ini kita masuk tanggal 13 Rajab, ya. Artinya ada sunnah-sunnah yang bisa kita tambahkan dalam niat, yaitu puasa Ayyamul Bid, puasa tengah bulan pada tanggal 13, 14, 15. Nah, ini adalah di antara pentingnya kita mengetahui atau mengingat tanggalan hijriyah, karena kita dapat faidah mengamalkan, ya, sunnah-sunnah Nabi seperti saat ini, ya, 13, 14, 15 puasa Ayyamul Bid. Nanti ada di tanggal lainnya waktu bermekam dan seterusnya. Bagi yang baru ingat atau baru tahu bahkan, ya, boleh langsung diniatkan gitu. Kalau online kan santai, ya, boleh sambil sahur, sambil nyimak, atau nanti setelah kajian masih ada waktu setengah jam misalnya, boleh sahur bersama keluarga gitu. Kita mulai kalau baru ingat sekarang gitu, karena tidak semua orang rutin mengingat setiap bulan tuh tanggal 13, 14, 15. Memang penting reminder, ya, fadzakir, ya. Fa innama anta mudzakir, ya. Ingatkanlah, sesungguhnya kita memang sama-sama bertugas mengingatkan gitu. Semoga Allah pilih kita semua termasuk hamba-hamba yang menambah pundi-pundi amal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Akhwati fillah, teman-teman, kajian kesayangan, kajian menanti subuh ini. Pada hari Kamis lalu, kita sudah memulai hadis tentang agama itu nasihat, ya, yang redaksinya Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu, dari Abu Ruqayyah
Nama aslinya Tamim bin Aus Ad-Dari. Semoga Allah meridhoinya. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasihah. Agama itu nasihat. Qulna liman? Kami bertanya, kepada siapa? Bagi siapa? Qala lillahi. Rasul menjawab, bagi atau kepada Allah, wali kitabihi, kepada kitabnya, wali rasulihi, kepada rasulnya, wali a'immatil muslimin wa ammatihim, kepada para pemimpin dan rakyatnya, masyarakatnya. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka saya kemarin, bahkan mungkin pertemuan ini dan pertemuan berikutnya kalau belum tuntas, saya senantiasa mengingatkan bahwa walaupun kita mengartikan ini sebagai nasihat ya, pada umumnya yang kita pahami sehari-hari, kata nasihat, agama itu nasihat ya, kita sangat paham itu. Tapi kalau kita memaknai nasihat seperti yang kita maknai di kehidupan kita sehari-hari, itu akan rancu ya, bagi Allah, bagi kitabnya, bagi Rasul gitu. Itu akan rancu. Mungkin nanti akan cocok ketika nasihat itu bagi atau kepada pemimpin rakyatnya. Tapi kalau kepada Allah, bagaimana menasihati Allah? Kan begitu. Kepada kitab, gimana nasihatin kitab? Ya, kita mau kitab, kalau nanti kan nggak mungkin juga kita ngomong sendiri nanti, keluarga di rumah ngelihat, waduh mulai aneh nih. Nasihat kepada Rasulullah, gimana kita nasihatin Rasulullah? Nah, makanya kemarin saya jelaskan bahwa nasihat di sini, yang menjadi makna dalam hadis ini adalah nasihat secara bahasa, ya. Nasoha dalam bahasa Arab artinya khalaso, ya, bersih, murni, tidak bercampur apapun gitu. Eee eee, Artinya tulus-tulus aja, nggak ada modus apapun gitu. Nah, pada pertemuan yang sebelumnya di hari Kamis itu kita sudah membahas eee, nasihat bagaimana kita memurnikan akidah, tauhid, ya, kepada Allah. Ini nasihat kepada Allah, memurnikan akidah kita, tauhid kita, iman kita gitu. Makanya ini sudah kita bahas kemarin ya, ini bridging aja agar tidak langsung lompat tiba-tiba langsung ke kitab dan seterusnya. Nah, artinya ketika kita eee eee, memurnikan akidah kita, iman kita, bahwa tidak ada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah, maka ketika nanti kita berhadapan dengan orang yang mendakwahkan pluralisme, ya, agama itu sama, nyembah siapapun sama, Tuhannya beda-beda, nggak masalah lah gitu. Yang penting kita sama-sama berkasih sayang, sama-sama saling menghormati, ya kan? Karena tujuan agama itu sama semua. Kan begitu ya? Ini lagi digencarkan lagi nih, ya. Nah, kalau nggak, eee, sering-sering ikut kajian, saling mengingatkan, lama-lama akan manggut-manggut juga. Oh iya ya, semua agama sama ngajarinnya kasih sayang. Semua agama sama ini menganjurkan kebaikan, sedekah. Ya cuma beda istilah aja masing-masing agama. Ini hati-hati nanti mulai tertular penyakit pluralisme ya. Nah, nggak bisa gitu. Ini bahkan udah pernah dialamin lebih dari 14 abad yang lalu gitu. Ketika tokoh-tokoh Quraisy datang kepada Nabi, "Wahai Nabi, Rasul Muhammad, nggak usah perang-perang deh. Udah kita sekarang gini aja. Eh, Sementara kita bagi waktu ya, aku menyembah Tuhanmu, nanti di waktu yang lain kamu menyembah Tuhanku." Di lobi seperti itu. Artinya nyembah Tuhan siapapun oke gitu kan. Wah, dijawab sama Rasulullah, "Oh nggak bisa." Ya, akhirnya turun
surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun, a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum a'biduna ma a'bud. Dan kalian tidak perlu juga nyembah-nyembah Tuhan kami gitu. Kalau memang tujuannya agar kami menyembah Tuhan kalian. La ana a'bidum ma abattum, dan aku tidak akan terus gitu. Dipertegas sama Rasulullah dalam surat itu. Kami tidak akan menyembah Tuhan kalian. Di closing dengan eh, ungkapan yang halus sebetulnya ya. Lakum dinukum waliyadin itu halus ya. Udah bagi kalian agama kalian, bagiku agamaku. Jangan saling mengusik gitu. Nah, artinya ketika nanti kita berhadapan dengan orang-orang yang mendakwahkan pluralisme, sampaikan bahwa dulu juga pernah Rasulullah ditawarin begini. Jadi sudah terlambat gitu kan. Yang sampaikan bahwa keyakinan kalian, jalankan aja. Ya, saya punya keyakinan gitu. Kalau diajak apa namanya menyembah atau mempercayai, mengimani ajaran lainnya, ya kalian aja. Karena bahkan ajakan itu datang ya dari orang Islam sendiri gitu. Tapi yang Allah belum tolong ya, hidayahnya, belum mendapatkan ajaran yang lurus ya. Nah, jadi ini dalam hadis ini kita mempelajari bahwa bentuk nasihat kita kepada Allah, kemurnian akidah kita ya, keyakinan kita, iman kita bahwa tidak goyah ketika ada ajakan-ajakan bahwa agama itu sama, boleh nyembah manapun enggak. Jadi seperti itu. Termasuk apa? Termasuk bentuk nasihat kita, kemurnian akidah kita, ketulusan kita menyembah Allah adalah tidak mempercayai mitos-mitos ya. Kalau ada misalnya mitos, aduh tangan saya gatal nih, telapak tangan. Biasanya kalau gatal mau dapat duit. Ini nggak tahu nih mitos ini berlaku nggak nih di Jogja, di Papua, di kota-kota lain, negara lain, di Malaysia. Kalau telapak tangan gatal mau dapat duit. Nah, itu bukan mau dapat duit. Tadi habis makan pecel lele belum cuci tangan. Nah, itu gatal jadinya. Ada kupu-kupu nih di rumah nih. Oh, mau ada tamu nih. Ya, enggak pasti. Emang yang menentukan tamu datang itu kupu-kupu. Kan enggak begitu, ya kan? Nah, duduk di tengah pintu. Hati-hati jangan duduk di tengah pintu gitu. Jauh dari jodoh nanti. Nah, yang nentuin jodoh siapa? Pintu. Kusen. Daun pintunya enggak kan? Ya. Kenapa nggak boleh duduk di tengah pintu? Ngalangin orang, menghalangi orang mau lewat gitu kan. Katanya pamali lah ini itu bahasanya macam-macam ya. Itu mitos tuh. Kata orang Cina katanya kalau kumisnya eh, tumbuh sebelah katanya hoki gitu. Nah, gimana ceritanya hoki? Nanti yang ada anak-anak di rumah, istri bingung. Pak, kok kumisnya berat sebelah katanya biar hoki ya. Ini yang nentuin rezeki siapa? Kumis apa Allah? Hati-hati, hati-hati. Nah, bentuk nasihat kita kepada Allah adalah memurnikan akidah kita, iman kita, kepercayaan kita gitu ya. Jadi jangan sampai kemudian ada keyakinan yang menggeser ya, melabilkan iman kita, akidah kita kepada Allah yang maha segalanya. Nanti detailnya kita cicipin insya Allah dalam kajian Asmaul Husna gitu ya, mempelajari nama sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuk penjelasan berikutnya. Ketika para sahabat bertanya, bagi siapa, kepada siapa nasihat ini ya Rasulullah? Lillah, bagi Allah atau kepada Allah, wali kitabih. Maka kita akan membaca kandungan nasihat kepada kitab Allah. Bagaimana caranya? Bagaimana maksudnya? Maksudnya adalah kita memurnikan kepercayaan ya. Jangan sampai ada keraguan lagi nih bahwa dulu Allah pernah menurunkan Zabur, Taurat, Injil gitu ya. Lalu nanti di closing disempurnakan oleh
Allah ya dengan menurunkan kitab yang bernama Al-Qur'an gitu ya. Ya, yang saat ini kita imani sebagai, pedoman kita, ya, buku panduan hidup kita yang murni, tidak ada perubahan dari zaman dulu sampai zaman sekarang ini gitu ya. Eee, karena kitab-kitab sebelumnya Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan dalam Al-Qur'an itu bahwa telah mengalami perubahan. Afatatma'una, eee, ayyu'minu, apa, apakah kalian menyangka, eee eee, mereka itu tidak merubah? Mereka merubah-rubah. Yuharrifuna min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Sudah ada, firman dari Allah ya, kemudian mereka tahu juga itu dari Allah, akan tapi mereka merubah sesuai dengan, hawa nafsunya ya. Afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamallah, summa yuharrifuna min ba'di ma aqaluhu. Al-Baqarah 75 gitu. Nah, jadi itulah dalil bahwa mereka telah merubah kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran murni sampai saat ini. Eee, nahnu nazzalna dzikra inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan, Al-Quran, ulama sebagian juga mengatakan bahwa dzikra Al-Quran dan sunnah wa inna lahu lahafizun, dan kami juga yang menjaganya. Nah, baik, eee, nasihat kita gimana kepada Al-Quran? Memurnikan kepercayaan kita, memurnikan iman kita, bahwa kita, meyakini bahwa Al-Quran adalah, kitab yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, yang murni, tidak ada perubahan sampai saat ini. Nah, bentuk nasihatnya adalah kita memuliakan, mengagungkan Al-Quran Al-Karim sebagai pedoman hidup kita ya, arah kita, mindset kita ya, perasaan kita itu kompasnya Al-Quran gitu. Ada orang yang ketika membaca buku misalnya bisnis, ekonomi, yang besar di hatinya itu misalnya Robert Kiyosaki gitu. Ada yang latihan olahraga, eh, tapi yang besar itu justru hasrat untuk jadi atletnya, kemudian meraih prestasinya gitu. Ada lagi yang misalnya mempelajari, sosmed, kemudian, teknologi, sehingga yang dijadikan fans baginya adalah, ngefans-nya sama siapa? Mark Zuckerberg misalnya gitu. Loh, lalu ketika baca buku tentang ekonomi, tentang bisnis, teknologi, tentang, jaringan dan seterusnya, tentang bisnis apapun itu, kenapa nggak Allah yang dibesarkan gitu? Karena tidak melibatkan Allah ya, tidak meninggalkan Al-Quran setiap setiap membaca buku-buku yang sifatnya duniawi gitu. Padahal mereka punya kemampuan, mereka, eee eee, memiliki, ide-ide yang brilian itu karena sifat rahmannya Allah, kan begitu ya? Kemarin kita sudah mempelajari, Allah Ar-Rahman itu memberikan rezeki kepada semuanya, muslim, non muslim gitu. Jadi harus kita kembalikan ke situ gitu, connecting lagi. Oh, ini masuk dari Ar-Rahmannya Allah. Makanya kita penting belajar Asmaul Husna juga itu. Agar, oh begini maksudnya. Kalau Allah memberikan kelebihan terhadap orang-orang yang non-muslim, bukan berarti mereka yang besar, yang hebat. Ya memang secara kasat mata mereka hebat, tapi sesungguhnya ya, "Annal quwwata lillahi jami'a." Allah yang memiliki kekuatan, kehebatan itu gitu. Nah, di antaranya, dari sifat Ar-Rahmannya, diberikan semuanya. Kepada siapapun itu. Makanya siapa yang belajar, siapa yang giat, siapa yang menghafal, ya siapapun itu bisa pintar gitu kan, bisa cerdas, bisa meraih prestasi gitu. Baik menyembah Allah, baik rajin sholat, baik nggak pernah sholat, ya bisa semua. Tapi seperti saat ini, nah kita di kajian kesayangan dibangunkan kembali ya
oleh Allah Subhanahu wa taala, ditolong untuk sholat tahajud, ditolong untuk kemudian duduk bersama, ikut kajian, nyimak ilmu, nyimak hadis, nyimak ayat, itu Ar-Rahim, ya. Ya, masuk dalam, asma atau sifat Allah Ar-Rahim. Allah pilih orang-orang khusus gitu. Bahkan ya, muslim itu sendiri ya, sesama orang Islam sendiri belum tentu Allah pilih, gitu. Belum tentu mendapatkan Ar-Rahimnya Allah gitu. Karena tidak semua kita kan bangun. Bahkan mungkin di, lingkungan keluarga kita sendiri pun belum semuanya, barangkali Allah, eee eee eee, tolong untuk, eee, bangun tahajud bahkan bangun subuh, nggak semuanya gitu. Maka Ar-Rahim inilah adalah, rahmat Allah yang sifatnya pilihan hanya untuk apa namanya, untuk orang-orang yang bertakwa, beriman dan dibantu dalam ketakwaannya. Nah, makanya ketika kita membahas tentang nasihat kepada Al-Quran, memurnikan iman kita, menyikapi Al-Quran, memuliakan Al-Quran, mengagungkan Al-Quran, kita, eee, sebagai, mukmin tidak terima sedikit pun jika ada orang, person, komunitas, negara bahkan yang menistakan Al-Quran, membakar Al-Quran gitu ya, dilegalkan membakar Al-Quran. Kemarin kejadian di Swedia gitu kan. Kita nggak mungkin itu diam aja, "Ah, udahlah urusan negara lain, hak-hak mereka lah, mereka atur negaranya mau bakar Al-Quran kek, mau menistakan kek, yang penting kita nggak terganggu." Nggak bisa, nggak bisa begini gini. Ini, eee imannya bermasalah kalau seperti ini. Kita wajib marah gitu, wajib membela Al-Quran karena, Al-Quran adalah pedoman kita. Nah, inilah bentuk nasihat kepada Al-Quran gitu. Termasuk apa? Penafsiran-penafsiran yang melenceng, yang sesat gitu kan. Memanipulasi tafsir Al-Quran. Misalnya, ada yang mengatakan bahwa, eee eee, ayat Allah Subhanahu wa taala, "Wa'bud hatta ya'tiyakal yaqin," ya. Beribadahlah kepada Allah sampai datang keyakinan kepadamu. Ya. Kemudian ditafsirkan, oh kalau tentang yakin sih saya udah yakin, jadi nggak perlu ibadah lagi. Nah ini kan tafsir sesat ini. Atau apa, wa aqimis shalah lidzikri, dirikan sholat untuk mengingatku. Oh saya sih setiap hari alhamdulillah ya udah ingat Allah terus ya. Jadi dimanapun itu saya ingat Allah, jadi nggak perlu sholat lagi gitu. Nggak perlu ada gerakan khusus Allahu Akbar, ya sami Allahu liman hamidah, nggak perlu. Karena cukup ingat. Tujuan sholat adalah mengingat. Nah, ini tafsir sesat kan? Nggak boleh. Nah, bentuk nasihat kita adalah meluruskan. Oh, bukan begitu. Ya, ini udah ada ulama, ya, ulama yang memang apa namanya, eh, 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 dari dulu menekuni bidang tafsir. Jadi kita ikutin aja ulama gitu. Jangan nafsirin diri sendiri. Bahasa Arab belum mampu. Nggak belajar nahu, sorof, apalagi balagoh misalnya. Tiba-tiba nafsirin Al-Quran. Diminta baca Al-Quran, ternyata nggak bisa. Nah, ini nggak memuliakan Al-Quran. Kita, bentuk nasihat kita, ya, ketulusan kita terhadap Al-Quran, kemurnian akidah kita kepada Al-Quran adalah memuliakan, mengagungkan, yang meluruskan tafsiran-tafsiran yang sesat itu. Ya, marah jika Al-Quran dinistakan, membela Al-Quran. 2016, 2017 ramai Indonesia. Jutaan orang berkumpul menuntut haknya. Hak apa? Hak nasihat kepada Al-Quran. Ya, bahwa ketika dinistakan, dikatakan bahwa Al-Quran itu, dusta, bohong, kita sampaikan kepada pemerintah bahwa yang seperti ini tidak bisa kemudian didiamkan, berikan nasihat. Nasihatnya apa? Ya, hukum jika masuk dalam ranah penistaan dan seterusnya seperti itu. Yang pertama, bentuk nasihat kita kepada Al-Quran, ketulusan kita kepada Al-Quran, kemurnian akidah kita terhadap Al-Quran adalah memuliakan dan mengagungkan Al-Quran. Yang kedua, membaca dengan tartil. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Apa itu? Membaca dengan tartil itu gimana itu? Membaca Al-Quran dengan tartil sebagaimana yang kita sudah bahas di kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Bagaimana bacaan Rasulullah? Ya, sahabat ditanya. Katanya bacaannya mad, ya, bacaannya maddan.
Apa itu mad? Apakah semuanya dibaca panjang? Mad kan panjang. Enggak, proporsional. Oh, mad tobi'i sekian harokat, mad jaiz munfasil sekian harokat, mad wajib muttasil sekian harokat. Oh, begitu ya. Ya gunanya begini, ikhfanya seperti ini gitu. Nah, membacanya dengan tartil itu bagian dari nasihat kita kepada Al-Qur'an. Nah, memang ada realita yang menurut saya menyedihkan ya. Maaf 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 gitu ya, kita mendapati barangkali ada, muslim, muslimah yang misalnya ya, misalnya, sudah banyak gelarnya, ya S1, S2, S3, tapi ketika, bahkan bidang agama gitu, ketika membaca Al-Qur'an, bacaannya tidak tartil, tidak fasih gitu ya. Bahkan kalau dalam jenis kesalahan dia kesalahan jali gitu kan, yang merubah makna ya, berubah huruf, sehingga kesalahannya jali. Nah, mohon maaf nih realitanya adalah, eee, kita melihat seperti itu di Indonesia ya banyak. Khatib ya, khatib Jumat ketika kita berikan koreksi, nasihat secara pribadi gitu, dai-dai ini bacaannya mungkin perlu, dikoreksi seperti ini dan seperti itu gitu ya, ya sharing dari hati ke hati. Jawabannya mengagetkan gitu, "Oh, yang penting kan pahamnya," gitu kan, "bacaannya ya ya cukuplah." Gitu. Loh, bagaimana cukup? Kalau ternyata, tertukar ha dengan ha, hamzah dengan, ain. Nah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, harusnya pakai ain. Na'budu, nasta'in, dianggap biasa saja, nggak masalah. Yang penting bisa ceramah, bisa khutbah. Nah, ini bermasalah ini, gitu ya. Nah, tapi bagi, akhwati fillah, kakak-kakak, ibu-ibu semua yang hadir di sini, yang barangkali yang merasa, "Aduh aku juga belum fasih nih, belum, bisa baca Quran, apalagi disebut tartil, disebut fasih." Waduh, tenang tenang ya. Di sini ada guru kita Ustazah Aisyah, ada ustazah-ustazah yang lainnya, yang insya Allah siap menemani ya, untuk memuliakan Al-Quran di poin berikutnya yaitu bentuk nasihat kita kepada Al-Quran yaitu mempelajari ya, mempelajari Al-Quran ya. Entar yang merasa belum fasih ya belum bisa baca Quran ya, ini kajian kesayangan ada juga program tahsinnya ya, hak mustahaknya seperti apa, hukum-hukum tajwidnya gitu seperti apa, dipelajarin ya pelan-pelan. Makanya kalau, di kajian Ahad ya, kajian Ahad, malam Senin itu selalunya kita buka dengan tilawah yang membaca adalah akhwat yang sedang belajar Al-Qur'an gitu. Nah dari nol ya, dari alif-alifan lagi sampai kemudian, oh kenal idgham mighunnah seperti ini, seperti itu ya. Kemudian ikhfanya seberapa, oh dibagi lagi hukum-hukum tajwidnya. Nah kalau mau belajar itu silakan nanti hubungin, para adminah ya, adminah atau uktivis di kajian kesayangan. Nah, mudah-mudahan bisa sama-sama belajar Al-Qur'an. Kemudian, selain mempelajari juga, bentuk nasihat kita terhadap Al-Qur'an adalah menghafalnya ya, menghafalnya. Wah, menghafal lagi. Nah, kalau di sini ada yang generasi 40-an ke atas nih yang ikut ya. Aduh, kayaknya bukan waktunya ngafal Quran lagi kita mah, belajar baca aja deh, yang penting, bisa dulu kalau ngafal nggak kepikiran deh umur segini gitu ya. Barangkali seperti itu. Jangan sampai kita kemudian pesimis. Di Gaza itu, kita sering mendapatkan informasi yang membahagiakan bahwa, nenek-nenek 70 tahun, 80 tahun selesai 30 juz. Masya Allah tabarakallah, gitu. Jadi ini juga insya Allah bisa ditemanin ya, insya Allah ya, di kajian kesayangan ada menghafalnya, ada, mempelajarinya. Jadi tahsin, tahfidz ada juga insya Allah gitu. Kalau nggak salah nih ba'da subuh nih ya, jadwalnya ya. Ini dahsyat ini, eee penggerak, masya Allah masya Allah. Nah, jadi, nasihat kita terhadap Al-Quran
kepada Al-Quran adalah mempelajarinya, membacanya dengan tartil. Gimana membaca dengan tartil kalau belum mempelajari? Maka nanti bisa menghubungi adminnya insya Allah ya. Dibagi-bagi deh. Kata para adminahnya, aduh ini waiting listnya aja banyak nih. Mempelajari, menghafal itu bagian dari nasihat kita kepada Al-Quran, ketulusan hati kita ya, ketulusan hati kita, kemurnian akidah kita kepada Al-Quran. Nah, setelah itu udah mempelajari, menghafalnya, apakah kita udah masuk dalam khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu? Ternyata belum. Kalau kita baru mempelajari, baru menghafal, eh, kata Rasulullah ya, versi Rasulullah itu ini baru setengah nih, ya. Kapan kita disebut khairukum man ta'allamal Quran? Ya, sebaik-baik kalian adalah siapa yang mempelajari dan mengajarkan wa'allamahu. Makanya bentuk nasihat kita kepada Al-Quran juga mengajarkan kembali. Nah, teringat nasihat Imam Ahmad bin Hambal, engkau niatkan mengangkat keawaman, kebodohan dalam dirimu dan dalam diri orang lain. Jadi jangan cuma niat belajar, niatkan juga untuk mengajarkan kembali. At least ya untuk anak-anak kita, adik-adik kita, bahkan mungkin ada juga yang cucu-cucu kita gitu ya. Itu penting seumur hidup ya. Gak akan eh, ada ruginya belajar Al-Quran. Mulai aja dari sekarang gitu. Nah, jadi pelajari, menghafal dan mengajarkan kembali. Kemudian setelah belajar, oh pelan-pelan tahu bacaannya, mulailah kemudian kita mentadaburi. Ada Senin, Rabu, Jumat ya bersama Ustadz Izzuddin Bahalwan. Tadabur surat Maryam. Ikutin, ikutin. Ya, ajak keluarga, ajak terus ya. Yang belum sempat daftar ikut kajian menanti subuh, ajak, ajak, ajak ya. Tadabur Al-Quran surat Maryam. Nah, setelah itu apa? Gak cukup kita belajar, kemudian menghafal, nyimak tadabur dari para asatid gitu ya. Nah, tapi amalkan apa dalam Al-Quran itu ya, yang kita baca berusaha mengamalkan tauhid, tentang ibadah, tentang zakat, tentang haji, rukun Islam dulu deh terutama deh, ya, yang membawa kita ke surga insya Allah. Baru setelah itu sudah selesai rukun-rukunnya, kita sudah sholat nggak pernah bermasalah lagi, kemudian juga zakat kita rutin, kemudian puasa nanti kita nggak pernah meremehkan, baru kemudian sholat-sholat sunnahnya, sedekah sunnah dan seterusnya. Amalin, amalin. Makanya dalam kitab ini di poin apa namanya mengamalkan, memahami, mengamalkan itu disebutkan fala khaira fi qiraatin la fiqha fiha wala khaira fi fiqhin la amal bihi. Jadi tidak sempurna kebaikan kita jika hanya mampu membaca tapi sama sekali tidak memahami, tidak punya keinginan untuk belajar apa sih isi Al-Qur'an gitu. Kemudian tidak sempurna kebaikan kita yang memahami Al-Quran, mengerti makna-makna Al-Quran, tapi tidak ada sama sekali niatan untuk mengamalkannya. Ya, maka kebaikan yang sempurna adalah yang mempelajari juga, yang membaca dengan tartil juga, yang memahami, memaknai dengan betul gitu ya, tafsirannya jelas. Kemudian juga kita berusaha mengamalkannya. Nah, ini baru sempurna, insya Allah. Eh, Nasihat kita kepada Al-Quran. Ini barangkali yang dapat kita ambil faidah pada pagi hari ini. Mudah-mudahan tidak terlalu berat ya. Mudah-mudahan jadi faidah, jadi booster pagi hari sebelum beraktivitas di hari Sabtu ini ya, weekend. Nanti kita insya Allah berjumpa lagi di malam Senin. Ngaji tentang Asmaul Husna. Wallahu a'lam bishawab. Eh, kita closing ya. Kita sempurnakan dengan sama-sama memohon bermunajat kepada Allah. Minta agar ilmu kita ini berkah dan bermanfaat ya untuk diri kita, untuk keluarga kita. Diawali dengan menyadari segala bentuk dosa kesalahan kita dengan beristighfar sebanyak 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik.
اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم اجعلنا أبناءنا حملة القرآن، حافظة القرآن، الغر المحجلين، العلماء العاملين، الداعين إلى سبيلك ya Rabbal Alamin. Ya Allah, jadikanlah kami, anak-anak kami, cucu keturunan kami, para penjaga Al-Quran, penghafal Al-Quran, orang yang memahami Al-Quran, membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, yang mendakwahkan Al-Quran, yang menjadi orang-orang paham, yang juga beramal dengannya. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka samiyud du'a. Rabbana ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.